Halo semuanya, selamat datang di channel Almira Zeina. Di sini, kami membahas berbagai topik menarik dan informatif yang bisa membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering kali diabaikan, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita, namun sering kali kita tidak menyadari tanda-tanda awal dari gangguan mental. Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan membahas 12 pertanda kamu mungkin memiliki gangguan mental menurut psikolog. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertanda pertama, perubahan mood yang ekstrim. Perubahan mood yang drastis dan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas bisa menjadi tanda adanya gangguan mental seperti bipolar disorder. Orang dengan bipolar disorder bisa mengalami episode mania, di mana mereka merasa sangat berenergi dan bahagia, diikuti oleh episode depresi, di mana mereka merasa sangat sedih dan putus asa. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami perubahan mood yang ekstrim seperti ini, penting untuk mencari bantuan profesional. Pertanda kedua, kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukai. Jika kamu merasa tidak tertarik lagi pada hobi atau aktivitas yang dulu kamu nikmati, ini bisa menjadi tanda depresi. Depresi bisa membuat seseorang kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya membuat mereka bahagia. Ini bisa termasuk hobi, pekerjaan, atau bahkan interaksi sosial. Jika kamu merasa kehilangan minat pada aktivitas yang dulu kamu sukai, penting untuk berbicara dengan seseorang yang kamu percayai atau mencari bantuan profesional. Pertanda ketiga, kesulitan tidur atau tidur berlebihan. Gangguan tidur seperti insomnia atau tidur terlalu banyak bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan mental. Insomnia bisa disebabkan oleh kecemasan atau depresi, sementara tidur berlebihan bisa menjadi tanda depresi. Jika kamu mengalami kesulitan tidur atau tidur terlalu banyak, penting untuk mencari bantuan profesional untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan perawatan yang tepat. Pertanda keempat, perasaan cemas yang berlebihan. Jika kamu sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan bisa membuat seseorang merasa cemas atau khawatir secara berlebihan tentang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Jika kamu merasa cemas secara berlebihan, penting untuk mencari bantuan profesional. Pertanda kelima, kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu sering merasa sulit untuk fokus atau berkonsentrasi, ini bisa menjadi tanda adanya gangguan mental seperti ADHD atau depresi. Kesulitan berkonsentrasi bisa membuat seseorang merasa tidak produktif dan sulit menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari. Jika kamu mengalami kesulitan berkonsentrasi, penting untuk mencari bantuan profesional untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan perawatan yang tepat. Pertanda keenam, perasaan putus asa atau tidak berharga. Jika kamu sering merasa putus asa atau tidak berharga, ini bisa menjadi tanda depresi. Perasaan putus asa atau tidak berharga bisa membuat seseorang merasa tidak ada harapan atau tidak ada gunanya untuk melanjutkan hidup. Ini bisa sangat berbahaya dan penting untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa seperti ini. Pertanda ketujuh, perubahan berat badan yang signifikan. Baik penurunan atau peningkatan berat badan yang drastis bisa menjadi tanda adanya gangguan mental seperti depresi atau gangguan makan. Perubahan berat badan yang signifikan bisa disebabkan oleh perubahan pola makan atau aktivitas fisik yang disebabkan oleh gangguan mental. Jika kamu mengalami perubahan berat badan yang signifikan tanpa alasan yang jelas, penting untuk mencari bantuan profesional. Pertanda kedelapan, menghindari interaksi sosial. Jika kamu sering menghindari teman atau keluarga, ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan sosial. Menghindari interaksi sosial bisa membuat seseorang merasa kesepian dan terisolasi, yang bisa memperburuk kondisi mental mereka. Jika kamu merasa sering menghindari interaksi sosial, penting untuk mencari bantuan profesional. Pertanda kesembilan, perasaan marah atau iritasi yang berlebihan. Jika kamu sering merasa marah atau mudah tersinggung, ini bisa menjadi tanda adanya gangguan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan.
Perasaan marah atau iritasi yang berlebihan bisa membuat seseorang sulit berinteraksi dengan orang lain dan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Jika kamu merasa sering marah atau mudah tersinggung, penting untuk mencari bantuan profesional. Pertanda ke-10. Perasaan takut yang berlebihan. Jika kamu sering merasa takut tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda gangguan kecemasan. Perasaan takut yang berlebihan bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman dan sulit menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kamu merasa sering takut tanpa alasan yang jelas, penting untuk mencari bantuan profesional. Pertanda ke-11. Perubahan pola makan. Baik makan berlebihan atau kurang makan bisa menjadi tanda adanya gangguan mental seperti depresi atau gangguan makan. Perubahan pola makan bisa disebabkan oleh perubahan mood atau perasaan yang disebabkan oleh gangguan mental. Jika kamu mengalami perubahan pola makan yang signifikan, penting untuk mencari bantuan profesional. Pertanda ke-12. Pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Jika kamu memiliki pikiran seperti ini, sangat penting untuk segera mencari bantuan profesional. Pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri adalah tanda serius adanya gangguan mental dan membutuhkan perhatian segera. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental jika kamu merasa seperti ini. Itulah 12 pertanda kamu mungkin memiliki gangguan mental menurut psikolog. Kesehatan mental adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami tanda-tanda ini, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.